NB kini tenggelam dalam rutinitas barunya sebagai mahasiswa di salah satu universitas negeri bersama Eji yang merupakan teman sejatinya. Sedangkan Sylvie semakin sibuk mengurus usaha toko beras yang mulai berkembang. Di sisi lain, Lena menjalani hari-harinya sebagai detektif muda di kepolisian. Kesibukannya semakin padat, tuntutannya semakin berat. Meski dunia mereka mulai saling menjauh, mereka masih sering menyisihkan waktu untuk bertemu. Namun, perlahan, intensitas pertemuan itu mulai berkurang. Bukan karena keinginan mereka, tapi karena hidup mulai menuntut lebih banyak waktu dari masing-masing mereka. Dan inilah ceritanya. Bi, kenapa? Sering murung? Nggak apa-apa. Yelah, bilangnya nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba nangis gue gak mau bantu. Kalau gue cerita emangnya selesai masalah? Ya paling nggak lo bakal lebih lega. Masalah apa sih? Lena sekarang sibuk banget. Jadi jarang ketemu. Ya elah. Ya tinggal temuin aja di rumahnya. Kalau dia udah pulang gitu dari kantor. Nggak semudah itu, Ji. Nggak semudah itu. Gimana maksudnya? Selain kasihan juga dia pasti capek. Sering lembur soalnya pulang malam. Terus? Dia juga diantar si Martin kalau pulang. Halah, Martin lagi. Emang biang kerok tuh Martin. Tapi gue yakin Lena lebih milih lo, Be. Gue dulu juga yakin kayak gitu. Tapi sekarang gue sadar diri. Gimana gak yakin sih, Be? Gue gak sekaya dan gak semapan kayak si Martin. Aneh-aneh aja sih lo. Dia bisa beli apapun yang dia mau. Dia bisa jagain Lena dengan uangnya. Sampai dia anak. Sedangkan gue Ngomong apa sih, Be? gak bisa apa-apa. Lo udah tanya ke Lena gimana perasaannya? Dan lo udah bilang ke Lena gitu, perasaan lo gimana? Beberapa bulan lalu, gue udah berusaha untuk itu, Ji. Udah ada niatan untuk bilang ke Lena soal perasaan gue. Tapi apa, Bi? lo tahu kan, sekitar 6 bulan yang lalu, Lena tuh pulang kampung karena ayahnya sakit. Nah, dari situ B, maaf banget ya, ganggu malam-malam gini. ya gak apa Lena. Lo udah balik kontrakan lagi ya? Katanya tadi pulang. Iya B, alhamdulillah udah nyampe, barusan banget. Gimana ayah lo? Udah mendingan? Alhamdulillah udah membaik. Syukurlah. Terus ada apa nih? B, gue mau bilang sesuatu. Kayaknya beberapa waktu ke depan gue bakal makin sibuk. Kayak mungkin gue bakal jarang nongkrong gitu sama kalian. Gak apa-apa ya? Oh iya, kalau emang kerjaan lo lagi numpuk, gue ngerti kok. Gak apa-apa. Makasih ya B. Maaf juga ya. Makasih apa sih Len? Pakai maaf lagi. Kita masih bisa chatan kan? Iya, kalau sempet ya B. Makasih banyak beneran. Makasih kenapa sih? Kayak mau pergi jauh aja. Enggak, cuman ya pokoknya makasih aja gitu. Udah ya B, ibu capek banget mau istirahat. Oke deh Lena, selamat istirahat ya. Sehat-sehat. Iya, lu juga ya, selamat istirahat. Beda lah sama Lena yang dulu. Mungkin ayah Lena tuh ngelarang Lena buat ngehubungin lo, Bi. Secara ayah Lena tuh yang ditahu cuma si Martin. Ketutup matanya sama si Martin. Nggak tahu dia si NB ini kayak gimana. Seberapa cintanya kepada Lena, anaknya. Iya, secara status sosial aja gue udah kalah sama si Martin. Apaan sih mikirin soal status sosial dulu? Itu semua bisa dibangun nanti sambil jalan. Tapi selain itu, beberapa waktu yang lalu gue ditemuin sama si Martin. Berani-beraninya si Martin. Kapan hari kalau dia mau nemuin lo lagi, kasih tahu gue, Bi. Biar gue gibas juga tuh orang. Hari siang gak ada di kalender, Ji. Bener. Termasuk ketemu orang sial juga gak ada di kalender. Dia bilang, Lo kan yang namanya NB. iya, Jauhi Lena. Kalau lo suka sama dia, lupakan. Jauhi dia. Ayah Lena sakit gara-gara lo. Ayah Lena itu ingin menantu yang jelas, mapan, seorang polisi yang bisa mengayomi, tampan, dan idaman. Seperti gua. kenapa ayah Lena bisa sakit gara-gara gue? Lena sering nyebut nama lo di depan ayahnya.
Hanya karena nama lo aja, ayah Lena bisa sakit. Kesehatannya bisa memburuk. Camkan itu ya. Jangan juga hubungi Lena lagi. Itu hanya akan menyusahkan Lena. Paham? Sadar diri. Lo ini bukan siapa-siapa. Nggak pantas lo sama Lena. Lo nggak lihat? Lena itu orang berpendidikan tinggi. Pintar, cerdas. Dan punya karir yang jelas. Sedangkan lo ini siapa? Lena nggak level sama lo. Mulai detik ini, lupain Lena. Lena juga sudah lupa sama lo. Hah? Paham? Sombong amat tuh orang. Terus selangkah lo gimana, Be? Belum tahu, Ji. Kenapa lo masih di sini? Udah sepi lo kampus. Iya kak, dari tadi nunggu tumbangan belum dapet. Bukannya biasanya sama temen lo ya? Yang biasa sama Mila nggak berangkat KNB. Oh, nggak ada yang jemput. Iya kak, nggak ada. Papa mama masih pada kerja. KNB sendiri kan. Sendiri sih. Tapi, kenapa lo nggak naik angkot atau ojol aja? Sorry ya KNB, bukannya sombong. Bukan karena gimana-gimana, ada alasan khusus. Sama ortu nggak boleh naik ojol atau angkot. Gimana ya? Lo bisa bawa motor kan? Bisa kak, Kalau lo bisa bawa motor gue aja. Nanti gue mau naik angkot aja. kenapa nggak boncengan aja sih kak? Kan rumah Mila juga nggak jauh dari rumah KNB. Iya sih, tapi sorry ya. Ada alasan khusus, bukannya kenapa-napa. Lo bawa aja motor gue, gak apa-apa kok. Aduh jangan kak, kalau gitu kan jadi ngerepotin. Gak apa-apa, bawa aja. Lagian gue juga lagi ngantuk, pengen naik angkot. Gimana kalau Mila yang boncengin kak? Enggak. Biasanya gue bisa jatuh kalau diboncengin pas lagi tidur. Oh, Makanya bawa aja motor gue, gak apa-apa. beneran nih kak. Iya, tapi hati-hati ya. Pelan-pelan aja, yang penting sampai rumah. Makasih ya kak, sumpah baik banget KNB. Udah gak usah lebay. Tapi langsung pulang ke rumah ya. Nanti dicariin sama bokap lo. Iya kak, langsung pulang kok. Makasih ya KNB. Ya, sama-sama. Sayang, ayahku bilang katanya ingin mempercepat pernikahan kita. Ayahmu juga setuju. Tapi kalau kamu masih butuh waktu buat, ya mungkin untuk memantapkan semuanya aku bisa kasih. Dan aku bisa bilang ke ayah. Sayang, kenapa sih kalau aku cerita soal ini kamu pasti diam? Ada yang kamu pikirin? Aku cuman gak mau jawab terburu-buru. Ini bukan hal kecil. Aku butuh waktu buat mikir dengan tenang. Waktu? Aku cuma ingin yakin dengan keputusan yang bakal aku ambil nanti. Aku gak mau nikah hanya karena semua orang bilang itu keputusan terbaik. Kamu yakin? Yang kamu butuhkan cuma waktu, sayang. Bukan hal lain. Yang aku butuhkan sekarang cuma ruang untuk mikir, itu aja. Aku ngerti. Kamu orangnya selalu jujur sama diri kamu sendiri. Dan aku bisa lihat. Kamu lagi berusaha menjaga sesuatu. Martin, yang aku jaga cuma diriku sendiri. Dan keputusan yang nanti aku ambil harus benar-benar matang. Itu aja. Kalau cuma ruang yang kamu butuhkan, aku bisa kasih. Tapi kalau hatimu ada di tempat lain, aku cuma pengen kamu jujur sama dirimu sendiri, sayang. Aku sedang berusaha. Berusaha untuk melepaskan seseorang. Aku cuma butuh waktu. Tolong pahami itu, Martin. Oke, aku ngerti. Dadang memang gak perlu nyebut nama. Tapi bisa kelihatan kok. Siapa yang kamu jaga? Tenang aja. Aku gak akan paksa kamu untuk jawab apapun hari ini. Cuman satu hal. Kalau suatu hari kamu siap jujur sama aku harap jawabanmu bukan jawaban untuk menyenangkan orang lain, tapi jawaban dari hati kamu sendiri. Aku mau pulang. Makasih ya kak, udah minjemin motor. Pasti Mila ngerepotin banget.
Enggak lah, cuman kayak gitu ngapain sih dipikirin? Oh ya kak, ini ada kue buat KNB. Nggak seberapa sih, sebagai ucapan terima kasih aja. Diterima ya kak. Ah, ngapain sih repot-repot? Jangan suka lebay. Oh iya, ini lo kan ngambilin motor. Terus lo pulangnya gimana? Tenang kak, KNB nggak harus nganterin Mila kok. Tadi Mila disuruh papa duluan kesini. Papa baru mau ngisi nasi goreng buat mama. Palingan 3 menit lagi papa dateng. KNB kalau mau masuk duluan nggak apa-apa kok kak. Enggak deh, gue temenin dulu. Nunggu papa lo ya. Takut ada yang aneh-aneh. Emangnya biasanya ada yang aneh-aneh ya kak di sini? Iya, biasanya ada anak-anak muda itu yang godain cewek. Oh, nggak apa-apa, KNB masuk aja. Daripada digigitin nyamuk. Musim berganti, langit ikut berubah, jalan terpisah, tetap saling merangkul. Setiap akhir menyimpan awal baru, setiap jarak tetap ada nyala. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu. Kenapa ya pak? KNB nggak mau boncengin Mila. Kamu suka sama NB? Ya maksudnya gak gitu. Aneh aja. Barangkali dia sedang jaga hati seseorang. Tapi Mila nggak pernah tahu KNB punya pacar. Kamu tahu nggak sayang, kontrakannya Pak Darmin? Iya tahu pak. Yang deket rumahnya KNB kan? Iya. Emangnya kenapa pak kontrakannya Pak Dalmin? Nah, yang ngontrak di situ kemungkinan calonnya NB sayang. Soalnya waktu kasus lainnya Pak Darmin, si NB itu sama cewek itu, boncengan. Oh, soalnya Mila belum pernah lihat pak. Iya, cewek itu sibuk sayang. Kelihatannya dia kerja di kepolisian. Oh, Iya sayang. kalau nanti Mila nikah, pengennya cowoknya kayak KNB. Apa sih yang kamu suka dari NB? KNB yang jelas setia. Orangnya juga dikenal baik, nggak pernah cari masalah. Kamu tahu nggak Mila? NB itu waktu SMA dulu punya geng motor. Nggak tahu pak. Tapi kan nggak mesti geng motor itu jelek. Buktinya KNB baik orangnya. Bener kamu Mila. Tapi masalahnya kan NB udah punya calon tuh. Iya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ibu. Gimana bu? Tumben malam-malam nelpon. Iya Lena. Ibu khawatir sama keadaanmu. Keadaan yang mana ini? Ya soal si Martin. Ayah mana bu? Ayahmu sudah tidur. Bu, Lena benar-benar gak bisa kalau nikah sama si Martin. apa yang kamu gak suka dari Martin nak? Banyak bu. Martin itu bukan tipe Lena. Di antaranya, Martin itu terlalu mudah bergaul sama teman-teman cewek. Dia juga sering jalan sama cewek lain bu. Dianggapnya Lena gak tahu. Kamu cemburu? Iya 100% enggak lah bu. Lena cuma ingin ayah sama ibu tahu. Martin itu bukan pria yang baik seperti yang ayah sama ibu kenal. Tapi ya sayangnya Lena belum bisa buktiin itu. Ibu percaya 100% sama kamu nak. Tapi biarkan waktu ya yang membuktikan ke ayahmu. Siapa itu si Martin? Tapi kata Martin kemarin ayah setuju kalau pernikahan Lena dimajukan. Emangnya gitu ya bu? 3 hari yang lalu ayah Martin emang nelpon ayahmu. Tapi nggak ada kok pembahasan soal percepatan pernikahan. Malah ayahmu bilang, Nanti biar Lena ya yang memutuskan kapannya. gitu kata ayah ke ayahnya Martin. Oh, berarti Martin narang bu. Ibu tahu sendiri kok kalau ayahmu juga menunggu keputusanmu Lena. Iya bu, semoga ayah juga berubah pikiran soal pilihannya.
Berdoa saja ya nak. Ibu juga mendoakan kok. Nanti yang akan mendampingimu adalah orang yang terbaik untukmu dan untuk keluarga kita. Pasti yang terbaik. Amin. Makasih ya, Bu. Selamat istirahat. Istirahat ibu. Bro, jangan sering lembur malam-malam kayak gini deh. Mari, Kenapa? kemarin malam lu kan gak di sini. Gua lembur sendirian. Gua kira gua ada temennya. Terus gimana maksudnya? Ada suara dari dapur. Gua ke dapur dong, mau bikin kopi sekalian. Iya, terus? Gua lihat bayangan. Ya gua pikir si Jeffrey atau siapa. Pas gua buka pintunya, nggak ada siapapun. Gua lihat pintu itu. Haa? Kira-kira kalau ada bayangan di situ, menurut lo itu bayangan apa? Ya bisa aja dispenser sama galon. Oke, anggap aja galon. Kenapa sekarang lo nggak bisa lihat bayangan galon? Iya udah Landry. Jangan bikin suasana jadi angker. Bisanya juga aman. Ya kan biasanya ada Pak Joko. 2 hari yang lalu Pak Joko baru meninggal. Kita nggak takziah lagi. Waduh, iya juga ya. Ya masalahnya dulu Pak Joko sering kita bulitin. Ya udahlah, nggak usah dikait-kaitin. Iya udahlah, kan dia udah meninggal juga. Bisa apa emangnya? Jangan bilang gitu deh. Lo nggak pernah nonton film horor ya? Hantunya balik ke bumi untuk balas dendam. Karena dulu dia sering dibully. Gue takutnya kayak gitu. Gantian kita yang dibully. Kalau si Joko nemuin kita bully lagi aja. Waduh, gue nggak ikut-ikutan kalau kayak gitu. Lo pikir bisa kayak gitu? Kenapa nggak bisa? Udah, pokoknya kalau arwahnya Pak Joko penasaran, lo yang nemuin. Gue nggak mau. Gue takut. Oke. Ada apa sih, Len? Katanya Jin lu semakin sulit ditemui. Emangnya iya? Ini nyatanya lo bisa ketemu gue. Iya juga sih, tapi kan harus dipaksa. Lena, katanya Ji, kalau NB mau ketemu lu sulit. Banyak acara. Bener emangnya? Enggak juga kok. Karena ayah lo ya. Tapi kan Len, lo nggak bisa terus bohong sama perasaan lo. Pernikahan itu kan mencari partner yang terbaik. Dia yang akan setiap hari sama kita. Yang bersama kita menghadapi mana sekitarnya kehidupan. Kasihan NB lo. Emangnya NB kenapa? Kata Haji dia sering melamun. Kepikiran lo terus. Bukannya NB lagi deket sama cewek ya? Cewek siapa? Gue nggak tahu sih. Tapi kemarin gue lihat mereka lagi ngobrol di depan rumah NB. Oh, jangan-jangan Mila anaknya Pak RT. Hah? Cewek yang putih rambutnya pendek kan kayak lo? Iya, rambutnya pendek. Itu anaknya Pak RT, Lena. Oh, itu anaknya Pak RT. Gue nggak tahu. Gitu doang mah belum tentu punya hubungan, Lena. Namanya juga masih dalam area tetangga. Kali aja Pak RT atau Bu RT ada urusan sama orang tua NB. Nah, anaknya ini yang disuruh. Ya kan? Banyak kan kemungkinannya. Bener gak? Bener sih, Vi. Terus apa masalahnya? Kenapa nggak kayak dulu lagi sih, Lena? Gue kepikiran ayah gue, Vi. Ayah gue minta sementara jangan deket sama laki-laki lain selain sama si Martin. Gue gak mau ayah gue kenapa-napa. Soalnya beliau lagi sakit. Di sisi lain, hati lo nggak bisa bohong kan? KNB, kakak udah punya calon ya? Emangnya kenapa? Ya Mila pengen tahu aja. Kata papa KNB udah punya calon. Ya anggap aja udah punya. Oke deh, kalau KNB belum mau cerita. Udah sore loh. Bawa motor sendiri kan? Kok tahu? Tadi kan lewat depan rumah. Kelihatan dong. Iya sih. KNB tuh tipe yang suka merhatiin dalam diam ya? Enggak juga. Buktinya tadi pagi KNB lihat Mila lewat depan rumah. Itu bukan merhatiin.
Lo nya aja lewat depan mata. Oh gitu. Jadi biar Kak NB merhatiin Mila, Mila harus ngapain Kak? Ya nggak usah ngapa-ngapain. Udah sana pulang. Siap Kak. Tapi jangan kangen ya. Enggak lah. Serius. Serius. Udah sana. Kak NB nggak takut sendirian di sini? Ya enggak lah. Kenapa emangnya? Katanya kalau sore di sini suka ada hantu cewek Kak. Nggak ada. Hantunya udah gua suruh pulang duluan. Bentar lagi juga pulang kok. Iya Kak NB gitu. Ya udahlah. Baik Kak NB yang suka pura-pura cuek. Ya udah sana, hati-hati. Aku dengar kondisi ayahmu lagi nggak bagus. Aku cuman mikir gimana kalau kita mempercepat pernikahan. Siapa tahu itu bikin ayah kamu bahagia, lebih tenang, dan mungkin bisa mempercepat kesembuhan. Martin, gua ngerti maksud lo. Terima kasih. Tapi gua nggak bisa. Gua nggak mau maksain perasaan yang gua belum siap jalaninnya. Gua benar-benar terpaksa soal ini. Kamu nggak bisa. Ada sesuatu yang kamu nggak bilang ke aku. Ini karena dia. Dia masih hubungin kamu, masih deketin kamu. Gak usah mancing keributan. Gua udah bilang, gua udah berusaha. Walau sulit, bukan karena lo ya, tapi karena gua mikirin ayah gua. Itu aja. Tapi kenapa kamu gak pernah mau terbuka sama aku? Kamu selalu menjauh dari aku tiap kali aku bicara soal masa depan kita. Martin, gua gak bisa bohong soal ini. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas bantuan lo. Tapi bukan berarti gua harus bilang iya soal ini. Gua punya hal yang harus gua pikirin. Dan gua gak mau bikin keputusan yang gua sendiri gak yakin. Oke. Kalau itu jawaban kamu, aku mau keluar sebentar. Aku balik lagi nanti. Ada sesuatu yang harus aku bereskan. Wih, Lo ngapain di sini? Ada urusan. gue lagi nyari lo. Urusan gue? Ya lo lah. Lo pikir gue nggak tahu? Lo selama ini ngedeketin Lena diam-diam kan? Gue nggak pernah main belakang. Gue selalu terbuka orangnya. Udah dari dulu, gue cuman temenan sama Lena. Temenan? Lo pikir gue bego? Lo pikir gue nggak lihat gimana cara lo mandang dia? Lo berlebihan. Hubungan lo sama Lena itu bukan urusan gue. Oh, tapi lo yang jadi alasan Lena nggak mau sama gue. Gue tahu itu. Dan lo, cuman bocah kampus yang udah nekat. Jangan sentuh gue. Dan jangan bawa-bawa Lena kalau lo cuman mancing keributan. Gue cuman mau lo jauh dari dia. Lo ngerti nggak? Dia itu levelnya di atas lo. Dia pantasnya sama orang kayak gue, bukan orang kayak lo gini. Orang yang nggak tahu gimana harus ngapain sama hidupnya. Gue nggak perlu buktiin apa-apa ke lo. Ngapain? Udah terbukti gue lebih unggul di mata Lena. Tapi lo udah bikin gue kehilangan dia. Gara-gara lo, Lena mulai ragu sama rencana hidupnya. Kalau Lena ragu, itu keputusan dia. Lo harus bisa ngehargain keputusannya. Lo yang rusak semuanya. Itu bukan gara-gara gue. Itu karena lo nggak bisa ngambil hatinya. Berhenti pura-pura jadi orang baik. Lo mau ngomong apa ngomong aja. Tapi kalau lo dorong-dorong kayak gini, gue juga nggak bakal diem. Ingat ya, keributan ini lo yang mulai. Oh, jadi lo mau ngelawan? Ayo sini. Coba. Ya ayo. Assalamualaikum Lena. Waalaikumsalam Ibu. Nggak biasanya Ibu nelfon jam segini. Kangen sama Lena ya? Ya pasti kangen lah Lena. Selalu. Hehehe. Gimana Bu? Ada apa? Maaf ya nak, Ibu ganggu kamu di jam kerja. Lah ya nggak apa-apa lah Bu. Ngangkat telepon doang kok. Ibu malah bikin Lena penasaran nih. Ada apa sih Bu? Ibu cuma
cuman lagi kepikiran aja. Rasanya pengen kamu pulang. Ibu pengen ketemu kamu. Ibu kenapa? Ayah kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa sih Lena, cuman kangen. Ayahmu sih agak lemas hari ini. Tadi malam saat tidur, Nigo manggil-manggil namamu. Manggil Lena. Kenapa Bu Ayah? Ibu nggak mau bikin kamu panik ya. Kamu tenang aja. Tapi yang jelas, Ibu pengen kamu pulang dulu. Ya, mungkin ayahmu pengen lihat kamu juga. Bu, Ayah kenapa? Kesehatannya memburuk? Nggak apa-apa. Dokter bilang kondisinya hari ini agak menurun sih. Tapi nggak apa-apa. Kamu pulang dulu aja ya. Bu, Lena pulang sekarang. Tunggu Lena ya, please. Iya Lena, hati-hati ya di jalan. Iya Bu, doain Lena ya. Tetap tenang. Ya, iya ya. Lena, Len, gue di depan rumah lo nih. Katanya kemarin jam segini udah pulang. Iya Sylvie, maaf ya. Ini baru naik bus. Hah? Naik bus kemana? Bukannya lo bawa mobilnya Angel ya ke kantornya? Wah, enggak Sylvie. Tadi gue ditelepon sama ibu, disuruh pulang sekarang. Ya Allah, iya Lena. Hati-hati ya di jalan. Tetap tenang ya. Iya Sylvie, makasih ya. Ya, sama-sama. Ini pasti ayah Lena kenapa-napa. Lena. Lena kenapa, Vi? Lena pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin kesehatan ayah Lena memburuk. Hah? Lena pulang ke rumah orang tuanya? Sendirian? Gua nggak tahu, Be. Pasti Lena lagi sedih. Gua nggak berani banyak tanya. Oke, makasih, Vi. Iya, Be. Sama-sama. Hei, ayah Lena itu masuk rumah sakit gara-gara lo. Dasar. Ya enggak lah. Itu gara-gara lo musik kehidupan Lena. Musik gimana? Lena aman sama gua? Coba kau tanya. Lena bahagia nggak sama lo? Pernah nggak dia bahagia? Atau cuma terpaksa? Hei. Nah? Iya bahagia lah. Lo ini perusak hubungan gue sama Lena. Sorry. Gue nggak ada waktu lagi buat ngobrol sama lo. Urusan kita belum selesai. Belum selesai gimana? Lo udah nggak bisa berdiri, kampret. Dan itu salah lo sendiri ya. Lo yang mulai. Lo yang mulai. Oh iya. Gue cabut dulu ya. Mau jenguk calon mertua. Calon mertua. Dasar gak berguna. Lo mana tahu ayah Lena dibawa ke rumah sakit mana? Hah? Lah, lo aja nggak tahu. Jangan-jangan lo terlalu sibuk jalan ke sana kemari sama cewek lain. Pantesan nggak update. Iya gue tahu lah. Ayahnya Lena itu dibawa ke RS Bayangkara. Rumah sakit terbesar di kota Lena. Oh, oke. Tadinya gue emang mau ke situ, tapi sekarang lo perjelas. Makasih ya. Awas lo ya. Oh ya, mau gue panggilin tukang pijit, biar lo bisa jalan lagi, terus ngejar gue. Bu, Ayah beneran gak nungguin Lena dulu. Harusnya Lena pulang dari kemarin ya, Bu. Ini salah Lena. Bukan salahmu, Lena. Jalannya emang seperti ini. Ini jalan yang harus kita lalui. Ayahmu tadi pagi bilang, kalau Lena datang, bilang ke Lena, ayah sayang sekali sama Lena. Ini salah Lena, Bu. Harusnya Lena datang lebih cepat. Nggak usah nyalain diri kamu, nak.
Ini sudah jalan takdirnya. Ayahmu tahu, kamu lagi berjuang juga. Dan dia pasti bangga sama kamu. Lena cuman pengen ayah tahu kalau Lena sayang sama ayah. Itu aja, Bu. Tapi sekarang Lena gak bisa bilang gitu ke ayah. Ayahmu tahu, nak. Tanpa kamu ucap pun, ayahmu sudah tahu. Itu yang selalu ayahmu bilang ke ibu kalau lagi ngomongin kamu. Ayahmu sayang sama kamu. Ibu, Lena kangen ayah. Ibu juga sayang. Kita sama-sama kangen. Tapi kita juga harus tetap jalan ke depan. Itu yang ayahmu mau. Bayangan hilang, tapi kau masih ada. Bisikan sunyi menuntun langkahku dalam gelap menuju cahaya. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat. Meski tak tampak kau di sini, terikat takkan terganti. Musim berganti, langit ikut berubah, jalan terpisah tetap saling merangkul. Setiap akhir menyimpan awal baru, setiap jarak tetap ada nyala. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat. Meski tak tampak kau di sini, Lena, maaf ya, bukannya ibu mau membahas ke sana. Tapi Martin tahu nggak sih kalau kamu pulang ke rumah sini? Harusnya nggak tahu sih, Bu. Lena nggak ngasih tahu Martin. Emangnya kenapa, Bu? Ibu khawatir aja kalau Martin sampai ke sini kan. Ibu bingung gitu suasananya kayak gimana. Ya gitu aja sih. Enggak, insya Allah, Bu. Martin juga nggak terlalu kenal NB. Iya kan, Bi? Iya, Bu. Iya, saya nggak kenal tuh sama si Martin. Dan nggak pengen kenal sih lebih tepatnya. Siapa sih itu Martin? Bu, tapi kita sebaiknya ngasih tahu keluarga Martin gak sih? Pastinya mereka pengen dikasih tahu ya, Lena. Tapi kan juga hak kita mau ngasih tahu apa enggak. Kalau menurut NB gimana? Kalau menurut saya, bagaimana menurut ibu baik aja. Soalnya kan saya orang luar ya, Bu. Ibaratnya belum tahu apa-apa gitu soal keluarga Martin sama keluarga ibu gitu, hubungannya gimana. Oh iya sih, bener. NB jangan sungkan ya kalau Lena perlu ditemani. Gak apa-apa. Kadang anak ini memang suka maksa tikar sendiri. Udah ngomongin apa sih? Siap, Ibu. Tapi saya nggak berani, Bu, kalau Lena nggak minta. Kenapa? Lena galak ya? Enggak, Bu. Lena nggak galak. Iya, Bu. Lena nggak galak kok. Dikit. NB jangan iyain Lena terus. Kalau Lena galak, bilang aja galak. Gak apa-apa. Berapaan sih, Bu? Godain Lena terus.
Nah, NB nanti nginep lagi ya di rumah ibu. Rumah itu emang dibuat ayah untuk istirahat tamu, terutama yang dari luar kota. Ayah emang suka nerima tamu dari dulu. Ya, Saya jadi nggak enak bu ngerepotin. udah nggak usah pura-pura nggak enak. Tuh, nah NB, Lena sendiri yang pengen kamu nginep lagi di sini. Ibu gitu terus. Lena nggak bisa dihubungin lagi. Pada ngapain sih nggak bisa dihubungin semua? Kenapa lu gak bisa langsung ngaji sih? Helikopter juga ready loh. Iya, gue mau lah babak belur kayak gini. Bisa-bisa gue diledekin sama si NB di depan Lena. Besok aja lah, kalau gue udah bisa jalan. Yakin loh, NB gak bakal ngedahulin lo dapetin si Lena. Iya nggak bakalan Andre, tenang aja. Ayah Lena tuh udah pasti lebih milik gue daripada si NB. Yakin bener lo? Yakin lah. Jadi ini mau gue antar pulang atau gimana? Nginep di rumah lo dulu aja gimana sih Andre? Semalam ini aja. Kenapa tumben? Ya lo lihat keadaan gue kayak gini. Bisa-bisa gue dimarahin sama ayah gue Andre. Gak becus ngadepin anak ingusan kayak gitu. Lagian NB lu lawan. Lo malah bilain si NB? Ya maksud gue gak gitu. Udah sebel gue bahas orang itu. Hari ini, hari sedihku. Hari paling kosong dalam hidupku. Orang yang selalu bilang aku kuat. Orang pertama yang ngajarin aku untuk survive dengan kehidupan luar yang keras. Yang selalu bilang, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Ayah, engkau benar-benar telah pergi untuk selamanya meninggalkan kami. Rasanya aneh, rumah ini tetap sama, kamarku juga. Tapi hatiku seperti hilang setengahnya. Di tengah semua rasa hancur ini, perasaan yang aneh di hati muncul. NB datang dengan gayanya yang sok cool, padahal mukanya kelihatan banget canggung. Tapi dia tetap datang, ayah. Entah kenapa, itu rasanya bikin hati ini terasa damai. Tadi waktu ibu ngomong gitu ke dia, ya ampun, muka dia langsung kayak ikan cupang kelilit plastik. Ayah, kalau Lena boleh jujur, Lena udah ketemu seseorang yang bisa membuat Lena merasa nyaman dan bahagia tanpa alasan lainnya. Iya, cukup kehadirannya saja. Tapi ayah, Lena masih sedih. Ayah pergi. Tapi mungkin ini adalah jalan terbaik yang Allah tentukan untuk Lena dan ibu. Ayah, Lena akan semangat demi ayah. Lena akan wujudkan apa yang ayah inginkan. Dan Lena akan selalu mendoakan ayah. Bahagia di sana ya ayah. Lena sayang ayah. Lena, kemarin sore ternyata Martin nelpon ibu loh. Tapi ibu gak pegang HP. Nelpon kamu juga gak? Iya bu, Lena juga. Tapi Lena baru pegang HP pagi ini. Jadi ya gak tahu kemarin Martin nelpon. Dia bingung nyariin kamu kali. Ya mungkin. Oh iya Be, kemarin lo bisa kesini. Siapa yang ngasih tahu? Oh, kemarin itu gue ditelepon sama Silvi, dikasih tahu kalau lo pulang. Oh iya ya. Masa Martin gak tanya teman-teman kantornya sih? Kamu pamitnya sama teman kamu juga kan, Len? Enggak, Ibu. Cuman sama atasan doang Lena pamitnya. Ibu gak berharap Martin kesini, kan? Kalau kamu gak berharap, Ibu juga gak berharap. Yang penting kamu bisa senyum. Hei, jangan mulai lagi deh, Bu. Kenapa emangnya? Kelihatannya auramu bahagia kok. Kalau Ibu gituin, iya kan, NB? Lena, Ibu keluar bentar ya. Cuman ke rumahnya Bu Lestari dulu di depan. Sebentar aja ya. Lena ikut. Kenapa tiba-tiba pengen ikut? Di rumah ada anak NB kok. Iya kan biar gak jadi fitnah Bu. Anak gadis berduaan sama lelaki yang bukan mahramnya, nanti jadi fitnah. Nanti gue bisa keluar kok, biar gak berduaan. Tenang Lena, nah NB juga bisa menempatkan diri kok. Ibu cuma sebentar. Ya udah, jangan lama-lama ya Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Len, gue di sini nggak apa-apa kan? Apa harus benar-benar keluar rumah? Iya terserah lo.
Dingin amat, Len. Biasanya emang gak gini ya? Ya enggak lah, biasanya nggak kayak gitu. Len, tau nggak, kemarin si Martin ke kampus, nyariin gua. Terus ngajak dulu dia. Parah sih itu orang. Gue udah curiga gitu sih. Emang kenapa, Len? Pagi itu, Martin ngajak gue mempercepat pernikahan. Ya gue gak mau lah. Terus? Dia marah. Terus bilang mau keluar sebentar. Di situ gue curiga dia bakal nyariin lo. Iya, siang itu Mang Martin nemuin gua. Terus gimana be keadaannya? Kok gak keadaan gua dulu sih yang ditanyain? Malah si Martin dulu. Lalu kan selamat be. Udah bisa sampai sini naik motor juga, ngebut lagi. Martin babak belur sih. Kakinya sakit. Lo puas ya be? Puas banget lah. Lena, ibu lo punya calon juga nggak? Kayak ayah lo. Maksudnya be? Ayah lo kan punya Martin tuh sebagai calon. Barangkali ibu lo juga. Gue kan pernah bilang kan be, kalau ibu gue terserah gue. Oh, Gimana? Sebenarnya udah lama, Len. Gue pengen bilang sesuatu ke lo. Gue pengen bilang kalau... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelihatannya pada asik ngobrol. Ibu ganggu ya? Enggak, ibu, aman. Syukurlah. Lena, sini bentar ya, bantu ibu. Iya ibu. Beneran udah kuat nih. Ya ini harus dipaksain, Dre. Kalau nggak gini, NB main licik nanti. Jangan-jangan NB udah nikahin Lena. Ngawur lu ngomong. Udah ngabarin siapa lo mau ke sana? Nanti gampang sambil jalan bisa telepon ibunya Lena. Emang Lena kenapa? Nggak tahu dari kemarin Lena nggak bales. Jangan-jangan lu udah kalah jauh sama NB. Sembarangan lu ngomong. Iya, Pak. Kemana aja kamu ini, Tin? Gak tidur di rumah? Iya, Pak. Maaf belum sempet ngabarin. Martin nginep di rumahnya Andre. Soalnya ada berkas kantor yang harus diberesin tadi malam. Daripada kemalaman ya kan? Sekalian nginep aja di rumah Andre. Oke, kalau gitu nanti sore kamu ke kantor papa ya, jam 3 sore. Waduh, Pak. Nggak bisa sekarang aja nih. Soalnya Martin masih ada beberapa hal di kantor yang... Gak bisa, Tin. Ini sudah dijadwalkan. Papa mau ketemu vendor barang operasional. Yang justru orang ini kenal baik sama kamu dari proyek sebelumnya. Biar semuanya lancar, kamu harus ada ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Oke? Iya, Pak. Siap. Kenapa, bro? Belum bisa ke Lena sekarang. Mundur. Kalau nggak nanti malam ya besok palingan. Ya udahlah, emang lagi nggak dikasih ketemu sekarang. Maksud lo? Ya gitu, kadang hidup suka ngerem sendiri. Nggak usah dilawan, ntar kitanya yang capek. Ikutin aja dulu alurnya, bro. Tumben kata-kata lo masuk akal. Cocok ya kayaknya, gue jadi motivator. Hehehe. Iya benar-benar. Segera aja, jangan jadi polisi lagi. Ah, sialan lu. Ada apa bu? Kayak serius? Kamu tuh yang lagi serius. Maaf ya, ibu ganggu. Masih ngobrol santai aja bu. Tapi bu ngapain manggil Lena? Kayak ada perlu gitu? Ibu tahu pasti NB mau bilang hal penting kan? Jangan sekarang kalau saran ibu. Nanti malam aja. Di samping kolam itu sekalian barbekyuan. Bagus gak? Apaan sih ibu? Emangnya ibu dulu gitu ya sama ayah? Biar suasananya lebih enak. Dan kalian juga lebih fokus ngobrolnya. Nanti diganggu lagi kan sama ibu. Lena tahu, udah ketebak nih. Ya enggak lah Lena. Ibu kan panitianya. Panitia apaan sih ibu? Kayak mau apa aja. Ada aja gebrakannya. Ade. Tadi ibu tuh ke rumah Belestari dikasih beef. Kan bisa kalian buat tuh stick gitu kayak atau apalah buat barbekyuan. Nanti ibu ikut barbekyuan juga? Ya enggak lah Len. Biar anak muda aja. Ibu. Tapi kamu seneng kan? Iya kan? Iya kan? Apaan sih ibu?
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka ya, Len. Yang sabar ya. Iya, Sylvie, makasih ya. Oh iya, NB nginep di situ. Iya, Sylvie. serumah dong sama kamu. Enggak, Sylvie. Kebetulan ayah gue ini bikin rumah tamu, persis di samping rumah gue. Jadi NB bisa tidur di situ. Wah, asiknya. Bisa sering-sering ketemuan dong. Uhui. Ya enggak lah, Vi. INP juga nggak bisa apa-apa di sini, Vi. Palingan cuma ngobrol biasa. Enggak gimana? Wah, parah tuh NB. Saya tahu dia cara pakai waktu. Gas aja langsung ke KUA. Satset gitu loh. Ih, gitu ya kalau ibu-ibu ngomong. Satset. Iya dong. Lena, gue sebenarnya pengen ke situ. Tapi Eji malah demam ini. Maaf ya, Len. Nggak usah. Ngapain sih repot-repot kesini? Jauh juga. Lena, lu kan di Jogja ya? Deket dong sama Semarang, rumah Angel. Iya juga ya. Lupa gue kalau Angel di Semarang. Kalau Angel gua kabari, pasti dia langsung gas ke situ. Gimana? Gua kabari si Angel. Nggak usah, Vi. Ngapain sih pada suka repot-repot gitu? Oh iya, gue lupa lagi. Biarkan Nyonya Lena dan Tuan NB fokus dengan misinya. Mudahin terus. Mudahin terus. Ya udah, baik-baik ya di sana. Kalau ada apa-apa kabari aja. Gue mau buatin bubur dulu buat Eji. Panas banget dia, kasihan. Iya sih, kasihan Eji. Semoga Eji cepat sembuh ya. Salam ya buat Eji. Iya, siap Lena. Makasih ya. Iya, sama-sama. Gimana, Len? Nanti malam kesini ya, Be. Barbekyuan. Sama ibu juga. Ibu nggak mau katanya. Biar anak muda aja. Padahal ini idenya ibu. Kok bisa gitu? Nggak tahu tuh. Memang ada aja kan gebrakannya mama. Udah ada bahannya belum? Kalau belum kan biar gue yang beli. Nggak usah, Be. Ini udah ada beef kok. Tadi dari tetangga depan tuh, Bu Lestari. Oke, siap. Oh ya, Lena. Si Martin bakal kesini gak sih? Dia sih WA, Be. Tapi nggak gue bales. Males. Palingan masih tepar dia. Lena, iya kali. Len, ya udah, Be. Itu dulu ya. Dipanggil ibu. Kesini sebentar ya, Iya, bantuin Lena. ibu. Lena. Dari tadi gue kepikiran tentang kebiasaan orang nyimpen barang-barang kecil yang kelihatannya gak ada gunanya lagi. Kayak tiket lama, gelang putus, kunci rumah yang udah gak punya pintu. Orang nyimpan hal-hal kayak gitu biasanya karena ada sesuatu yang belum selesai di kepala mereka. Mungkin untuk penanda kecil. Sebelum semuanya berubah. Mungkin begitu ya. Kadang barang itu bukan tentang fungsinya lagi kan? Tapi tentang menghormati sesuatu yang pernah berarti. Lo bicara seolah ada sesuatu yang lo hormati, tapi juga pelan-pelan ingin lo lepaskan. Bener kan, Be? Sejak ayah lo pergi, gue mikir banyak hal. Bukan cuma tentang lo, tapi tentang apa yang pernah beliau pilih untuk lo. Martin. Iya. Karena dia orang yang dianggap aman, orang yang ayah lo percaya. Ayah gue melakukan yang menurutnya benar, walaupun mungkin menurut kita salah. Tapi, gue belum pernah benar-benar memilih untuk diri gue sendiri. Itu sebabnya gue gak mau lo salah paham. Gue gak mau lo ngira gue hadir karena semuanya jadi lebih mudah sekarang. Gue benci kalau lo kira gue memanfaatkan keadaan seperti ini karena ayah lo udah pergi. Aku tahu, Be. Kamu gak datang untuk itu. Kamu gak datang untuk mengambil secara paksa, kan? Kamu ingat barang-barang yang disimpan tadi? Tiket lama, kunci tua. Martin mungkin salah satunya. Sesuatu yang ayahmu titipkan. Kamu simpan sebagai bentuk hormat. Meski fungsinya nggak kamu pakai. Iya. Aku cuma ingin gak ada yang tersakiti, itu aja. Bukan karena aku ingin. Lena, aku nggak ingin menggantikan keputusan ayahmu. Bukan itu. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, apapun yang aku rasakan tentang kamu, itu udah ada jauh sebelum semuanya berubah.
Aku cuma ingin langkahku seterang niatku agar kamu gak perlu menafsirkan sesuatu yang sebenarnya sederhana. B, kalau aku berpindah ke tempat yang lebih jujur dari sekarang, kamu akan berdiri di mana? Aku akan berada di tempat yang tak menghalangi langkahmu, tapi cukup dekat untuk membantumu. Jadi kamu gak akan pergi jauh. Nggak, Lena. Selama kamu masih melihatku sebagai sesuatu yang perlu ada. Kalau begitu, aku rasa bayangan malam ini cukup untuk menunjukkan arahku. Itu udah lebih dari yang kubutuhkan. Len, sebelum malamnya habis, boleh aku tanya sesuatu yang kalau nggak aku pastikan, aku hanya bisa menebak-nebak. Tanyakan aja. Tadi kamu bilang kamu menyimpan beberapa hal. Hal yang kamu putuskan tetap diam. Hal yang kamu jaga tanpa nama. Hal itu apapun bentuknya untukmu. Bolehkah aku menjadi orang yang menjaganya? B, kalau hal itu aku ibaratkan sebagai sebuah lampu kecil yang selalu aku butuhkan setiap hari. Aku gak akan mudah membiarkan lampu itu dimiliki oleh sembarang orang. Karena lampu itu punya cahaya kecil yang terlalu mudah salah menyala kalau jatuh ke tangan orang yang gak tepat. Dan kalau aku harus menyerahkan lampu itu, aku ingin itu pada seseorang yang menjaganya bukan karena terangnya, tapi karena ia paham arti nyalanya. Seseorang yang gak ribut, seseorang yang gak rumit, yang gak banyak pura-puranya, yang sederhana, dan dia punya kesetiaan yang kelihatan dari hal-hal kecil. Dan orang itu, dia telah datang ke sini. Jadi kalau dia meminta, aku gak punya alasan untuk bilang tidak. Sebenarnya saat ini adalah saat yang udah lama aku tunggu juga. Sampai tiba akhirnya kamu menanyakan hal ini. Jika kamu ingin menjaga lampu itu, iya Be, kamu boleh menjaganya. Tolong jaga baik-baik ya Be. Dia ini orang yang sebenarnya lemah. Dia baru saja kehilangan ayahnya. Lampu ini sebenarnya sangat rapuh. Kamu juga harus tahu, kalau lampu kecil ini bukan lampu yang dinyalakan untuk bermain atau sekedar singgah. Di rumahku, dulu ayah dan ibu selalu bilang, kalau lampu ruang tamu dinyalakan, itu berarti tamu yang datang bukan hanya singgah. Itu memang tamu yang harus dipersilakan masuk. Itu cara orang tua bilang kalau sesuatu itu serius. Jadi kalau kamu menjaga lampu itu, kita nggak akan menyalakannya untuk sekedar lewat aja. Karena kita akan nyalakan untuk rumah yang sebenarnya, untuk perjalanan yang jauh. Jadi, aku boleh menjaganya bersamamu. Ya. Kelihatannya auranya ada yang beda nih. Emang iya, ibu setahu nih. Habis dibilangin apa sama NB? Apa sih ibu, mau tahu aja urusan anak muda. Ibu pernah muda loh. Iya pernah lah bu, masa langsung tua. Emangnya ibu tahu apa soal tadi malam? NB bilang tentang perasaannya ke kamu. Tapi kamu gak pacaran kan Nen? Iya enggak bu, Len akan berusaha. Oh iya, sebatas apa sih bu? Iya kamu boleh aja makan di luar bareng gitu. Yang penting gak ngelakuin aneh-aneh. Ayahmu pernah bilang kan, jangan ciuman, jangan pelukan sebelum halal. Dan jangan melakukan hal-hal yang menjurus ke sana. Iya boleh, inget banget. Intinya jalan kayak teman gitu kan, kayak teman biasa. Hehe. Iya kurang lebih kayak gitu, kayak teman aja, cuman punya ikatan. Jadi kapan rencananya kalian nikah? Nikah ya?
Emang kamu pikir apa kalau gak nikah, Lena? Iya sih, belum direncanakan lah, Bu. Bu, Lena kok jadi malu ya kalau ketemu NB? Iya wajar lah, Cici. Apa sih, Ibu? Lena, tiba-tiba Ibu jadi kepikiran deh. Soal si Martin gimana ya? Tadi Martin ngabarin Ibu, dia mau kesini. Katanya mungkin sore sampai sini. Kan jadi bingung kan kita? Ibu jawab apa? Itu dia, Ibu juga bingung. Jadinya belum Ibu jawab. Aduh, gimana ya, Bu? Biar Martin gak usah kesini gitu. Coba tanya NB. Paling NB masih tidur, Bu. Tidur gimana? Tadi subuh NB ke musola sama Ibu. Hah? Beneran ke musola? Iya beneran lah, tadi Ibu jalan bareng sama NB. Lena sendirian dong tadi di rumah. Iya, lagian kamu dibanguninnya susah. Coba deh, telepon NB sekarang. Tanyain soal si Martin gimana ini. Barangkali dia punya ide. Iya, Bu, bener. Coba Lena telepon NB deh. Tapi Lena mana, Bu? Di antara semua yang singgah, hanya kau yang tinggal. Di antara banyak cerita, hanya namamu yang selalu ku panggil. Satu Lena, nama makasih ya. itu yang membuatku ingin kembali. Kau bukan yang paling bersuara, tapi paling mengerti sunyiku. Kau bukan yang selalu dekat, tapi selalu ku rasa ada. Gue dobrak ya pintunya. Ada tenang Dobrak? yang hanya Dobrak apanya? Lo ngapain? B, Dobrak. B, Gue mimpi. gue dobrak ya pintunya. Gue kira beneran. B, Iya Len, bentar. Jangan didobrak. Gue cuma mimpi. di antara semua yang singgah, hanya kau yang tinggal. Di antara banyak cerita, hanya namamu yang selalu ku panggil. lo tidur. Iya, gue ketiduran lagi. Katanya tadi dari musola sama ibu. Iya, sama ibu loh. Terus tadi gue gak niat tidur loh. Cuma rebahan doang. Ya iyalah, jam segitu rebahan ya pasti ketiduran lagi. Enak banget tidurnya. Mimpi apa tadi? Mimpi apa ya? Lupa Len. Emang biasanya suka lupa sih sama mimpi kalau udah bangun. Iya, biasanya lupa emang Len. Kalau udah bangun. Oh ya, mau apa ya? Ngajak sarapan. Sarapan? Iya boleh sih. Mau makan apa? Betul deh, atau gudeg. Yang deket aja. Iya boleh. Musim berganti, langit ikut berubah, jalan terpisah, tetap saling merangkul. Setiap akhir menyimpan nama. Masya Allah. Wah, ini enak banget, Len. Nggak salah sih. Kalau Sylvie sama Eci ke rumah lu, jangan sampai nggak diajak ke sini. Wah, parah sih, enak banget ini. Iya Be, ini udah langganan dari dulu. Rasanya tetap otentik loh. Turun-temurun. Be, kok gue merasa ada yang kurang ya? Kurang pedes. Enggak Be. Lupa makan kerupuknya. Kan lo gak ngambil kerupuk. Apa ya?
kurang banyak. Bentar lo diem aja dulu. Apa ya? Lupa bawa dompet. Tenang, gue juga Aduh, iya. lupa. Astagfirullahaladzim. Ibu, Be. Ibu kenapa? Minta dibungkusin. Ibu tadi. Ibu kenapa minta dibungkusin? Bukan ayo pulang dulu. Ibu kenapa sih? Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat meski tak tahu. Maaf ya, Bu. Kelupaan, ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Tadi saya yang ngecek sarapan. Kalian ini lucu ya. Tapi ini jelas yang salah Lena. Iya, Bu. NB ngajak sarapan karena Lena belum sempat bilang soal ibu ada perlu sama NB. Nggak apa-apa sih. Ibu cuma khawatir nanti sore gimana kalau Martin sampai sini. Iya, maaf ya, Bu. Nah, NB ada ide nggak? Kalau bilang apa adanya gimana Bu? Menurut ibu itu emang yang terbaik. Tapi kalau Martin sampai ketemu sama NB di sini, kira-kira ada konflik nggak ya? Kalau soal itu saya juga ragu sih Bu. Nanti nggak usah bilang aja tentang saya sama Lena. Iya, ibu juga gitu maunya. Tapi ibu mau bilang sih sama si Martin kalau perjodohan ini harus dikaji ulang. Dikaji ulang gimana, Ibu? Maksud ibu, perjodohanmu dengan si Martin itu kan karena ayah Martin sama ayahmu. Bener nggak? Dan ayahmu kan sudah nggak ada. Jadi maksud ibu mau bilang ke Martin kalau calon Lena, biar Lena sendiri yang memutuskan. Gitu. Oh, gitu kan maumu? Apa sih ibu? Oh ya, nanti kalau Martin di sini ngobrol sama ibu, itu posisi NB di mana? Di sini juga? Ya itu, ibu juga bingung kalau soal itu. Gimana ya? Tenang Ibu, Lena. Saya kan udah lama nih di sini. Ngerepotin juga. Yang jelas, apa saya pulang aja ya ke Jakarta? Jangan buru-buru gitu, nah NB. Ibu kan belum ngajak jalan-jalan kamu muter-muter Jogja. Tapi saya nggak enak Bu sama Ibu sama Lena. Ngerepotin terus. Udah, enakin aja. Nggak usah pura-pura nggak enak. Len, kamu diem dulu. Iya, Bu. Gitu nah NB, nginep lagi ya di sini. Sehari 2 hari lagi lah. Ya? Iya udah kalau itu maunya Ibu. Kalau gitu nanti saya ngumpet dulu aja di musola. Atau nggak ke Kardu. Iya, maaf ya nah NB, harus gitu. Nggak apa-apa Bu, tenang aja. Nanti saya juga bisa ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak di musola atau di Kardu. Atau nggak di musola, Be. Sambil nunggu waktu sholat. Nanti bisa sekalian azan. Yang azan kan Pak Rungkat. Salah. Bukan beda. Itu udah beda. Oh iya, sorry. Beda kawasan ya. Udah nggak beda kawasan lagi kalau itu mah. Beda level. Pak Rungkat itu udah tinggi levelnya. Iya bener sih. Jadi ke Jogja kita. Iya jadi Andre. Udah jam 1 loh. Beneran mau naik mobil? Nggak jadi naik mobil. Naik pesawat aja. Nah gitu dong. Cari tuh yang cepet, yang nggak capek. Lo udah ngasih kabar belum mau ke sana? Udah tadi sebelum subuh. Iya ke si Tamat. Iya mumpung tadi kebangun, kebelet. Terus inget. Ya udah gue kabarin aja ibunya Lena. Sebelum subuh tuh. Gue kira kan mau sholat tuh. Ya sekalian sholat gue habis itu. Bro, si Henry masih di sana atau udah pulang ya? Lo pikir gue emaknya? Iya gue nggak bilang juga lo maknya. Kan ngira-ngira aja. Biar kita bisa antisipasi. Biar kita bisa ambil langkah yang lebih baik. Gitu. Bener juga omongan lo. Gue kira dia masih di sana. Secara gitu ya. Lena punya rumah tamu di samping rumahnya. Pasti si kampret nginep di situ lah. Terus ini rencana lo gimana? Rencana gue. Ini kalau ayah Lena udah sembuh dan di rumah ya. Gue mau bilang langsung ke ayah sama ibunya Lena. Kalau gue mau nikahi Lena bulan depan. Emang lo belum tahu ya ayah Lena masih di RS atau udah pulang? Gue nggak tahu. Soalnya Lena ibunya gue tanyain juga nggak balas soal itu. Ya udahlah, oke. Kita gas sekarang nih. Ya nanti biar pilotnya aja yang ngegas. Iya maksud gue kampret tuh. Kakak temennya KNB ya? Iya. Mila, tolong ya. Jangan deketin NB. Dia udah punya calon. Iya, Kamila cuma tanya kok.
KNB baru di Jogja ya? Kok kamu tahu? Tadi lihat story-nya. Gue belum lihat soalnya. Captionnya apa? Nyarap di Jogja is the best. Oh gitu, ya udah. Yang penting kamu jangan ganggu hubungan mereka ya. Tolong ya. Siap kak. Makasih kak berasnya. Iya, sama-sama. Biasanya Pak RT sendiri yang beli beras. Oh, papa lagi rapat di balai desa kak. Oh ya udah, pulangnya hati-hati ya. Iya ya, makasih kak. Pulang dulu ya. Iya ya, sama-sama. Musola aja kali ya. Bentar lagi juga masuk waktu sholat. Perasaan dari tadi nggak lihat orang. Sepi amat ini kampung. Ibu, Martin katanya biar ke arah sini, naik ojol. Iya Lena, tadi Ibu juga dikabari si Martin, katanya dia sama temennya. Nanti Lena di kamar aja ya Bu, males ketemu Martin. Loh kok gitu Lena? Kasian dong si Martin, jauh-jauh dari Jakarta masa nggak ketemu kamu? Gak apa-apa Bu, kalau ada Lena, Martin nanti gak bisa bebas ngomongnya, gak bisa apa adanya. Ibu juga malah bisa bebas nanti kalau gak ada Lena kan. Tapi sesuai rencana tadi. Iya benar sih. Tapi apa nggak alangkah baiknya kalau kamu nemuin dia sebentar? Iya nggak apa-apa sih kalau cuma sebentar. Nanti Lena alasan aja deh mau ke kamar istirahat, kurang enak badan gitu habis minum obat. Iya gitu juga boleh. Ibu harus berhasil ya ngebujuk si Martin agar nggak jadi sama Lena. Iya Bu. Iya, Ibu berusaha sebisa Ibu ya. Makasih ya Ibu. Hei, sama-sama Lena. Papanya nunggu waktu sholat juga ya? Iya mas, Dato pagi ini mau ngapain lagi? Saya rasa ini tempat paling bisa bikin saya damai, tempat yang bikin hati saya nyaman mas. Benar banget Pak. Dunia ini kadang bikin kita lelah, bikin kita sakit. Seringkali tempat seperti ini menjadi tempat yang enak buat kembali. Tempat yang sepi, tapi bikin hati kita hidup. Masnya juga suka tempat sepi ya? Kalau saya mah dua-duanya Pak. Kadang di tempat ramai, biar kita ingat kalau kita ini hidup di dunia nggak sendirian. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan sama orang lain. Kadang juga menyendiri, agar kita nggak lupa siapa diri kita dan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Omongan masnya ini dalam loh. Masnya kuliah jurusan filsafat toh. Enggak Pak. Ya cuman sering merenung aja Pak. Setiap kejadian saya berusaha mempelajari apa sih hikmahnya gitu. Masnya ini masih muda tapi omongannya udah tua loh. Emang gitu ya Pak? Masa sih Pak? Iya loh mas. Ya mungkin saya beruntung aja ketemu Bapak yang sefrekuensi dengan saya. Omongannya bisa nyambung gitu. Soalnya kalau ketemu orang lain bisa jadi omongan saya dianggap kuno, dianggap membosankan. Kan tergantung kita ngomong sama siapa kan Pak. Nah benar itu. Saya jadi inget tuh kata-kata Albert Einstein. Ikan itu kalau disuruh manjat pohon ya pasti kelihatan salah. Padahal dia cuma ketemu orang yang salah. Kan salah mas, nyuruh ikan manjat pohon. Yang gendeng ya orang yang nyuruh. Orang yang komen, ya kan? Wah, benar banget, Pak. Ini udah kayak kuliah, Pak. Dapat ilmu yang banyak, dalam, daging semua lagi. Makasih banyak ya, Pak, ilmunya.
Sama-sama mas, kita saling tukar cerita kok. Masnya masih muda, masih banyak yang bisa dikejar mas. Nah itu kadang justru yang bikin saya takut, Pak. Emang banyak yang bisa dikejar, Pak. Tapi sedikit yang penting untuk dikejar. Oh, kalau kata saya mas, yang perlu itu yang bikin mas hidup dengan hati yang tenang. Itu aja kuncinya. Betul, Pak. Betul sekali. Bapak kelihatannya orangnya tenang ya, Pak. Tenang apanya mas? Lawang di rumah saya aja kadang diomelin istri gara-gara lupa matiin kipas. Ya wajar lah, Pak. Boros listrik nanti. Kalau udah nggak dipakai kan dimatiin, bener lah. Tapi mas, hidup itu sebenarnya nggak harus selalu benar di mata manusia. Karena yang terpenting itu niatnya. Emang sesuatu yang kelihatannya benar di mata manusia, padahal secara hakikat nggak benar juga, banyak juga. Saya juga lagi belajar kayak gitu tuh. Hidup pelan-pelan, tapi tetap maju. Seringkali orang itu lupa kalau langkah kecil itu juga langkah loh mas. Karena langkah kecil yang konsisten lebih baik kan, Pak, dari langkah yang besar tapi habis itu nggak melangkah lagi. Lepas mas. Oh ya, masnya ini dari mana toh? Dan ada perlu apa di sini? Saya ada teman, Pak, di daerah sini. Terus saya pengen aja ke musola ini. Oh, jeng. Ayo mas, persiapan sholat. Udah mau masuk waktu. Siap, Pak. Makasih ya, Pak, ilmunya. Jeng, sami-sami mas. Mari mas. Gini, iya ya, Pak, hati-hati. Be, Iya, Lena. lo di mana? Ini gue di musola. Kenapa? Kangen? Ih, nggak mau jawab. Kenapa? Ya tadi gue telepon bukan mau bahas itu. Terus mau bahas apa? Tadi ibu bilang, biasanya musola itu kalau waktu asar nggak ada orangnya, alias sepi. Jadi nggak ada yang azan. Karena ini udah masuk waktu sholat, ya lo sholat aja sendiri. Kalau emang nggak ada orang. Ada tadi bapak-bapak lagi wudhu dia. Oh ada. Oh ya udah be, ngabarin itu aja sih. Takutnya lu nungguin azan. Emang gak ada yang azan kalau waktu asar di situ. Pada kerja orangnya. Oh gitu. Oh ya si Martin udah nyampe. Belum be, tapi katanya udah deket. Nanti lo juga ikut nemuin dia. Aslinya males sih be, tapi sama ibu disuruh nemuin walau sebentar. Ya gitu aja nggak apa-apa. Be, lu sementara ngungsi di situ dulu ya. Nanti kalau Martin udah pulang, gue kabarin lagi. Siap, aman. Ya udah be, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini rumahnya Lena. Iya, sama itu. Rumah kecil itu, yang lo bilang rumah tamu. Iya, itu rumah tamu. Kayak nggak ada tanda-tanda NB di situ. Pasti dia naik motor kan NB? Ya kita belum tahu, Andre. Masuk dulu aja, ketemu tuan rumah. Gue di luar aja nggak sih? Bilang aja baru nyebat. Iya masa gitu? Gue yakin di dalam kalian bakal ngobrol urusan keluarga. Lah gue ngapain? Mau jadi obat nyamuknya? Masuk akal. Yaudah, lo di luar aja. Iya, gue di sini aja. Sambil lihat sekitaran, barangkali ada sesuatu yang mencurigakan. Apa sih lo? Kayak film misteri aja. Iya kan barangkali, namanya juga polisi. Di mana-mana itu bekerja. Nggak pernah istirahat polisi itu. Gitu ya? Yaudah deh, terusin. Wih, masuk dulu. Iya ya, semoga berhasil ya lamarannya. Ya. Bapak tadi di mana ya? Kok jadi sepi gini? Berasa sendirian? Ya emang sendiri sih. Pikiran gue jadi kemana-mana nih. Tapi kalau itu makhluk jelmaan, paling gak itu makhluk yang baik lah. Habis ini pindah ke gardu aja kali ya. Alhamdulillah, Nang Martin sampai juga di sini. Iya, alhamdulillah ibu. Sama siapa tadi? Saya sama temen bu. Dia baru nyebat tuh di luar. Nggak mau masuk katanya. Oh, iya, nggak apa-apa. Ayah kemana ya ibu?
Sebelumnya ibu minta maaf ya Nak Martin. Kemarin gak ngabari kamu. Dan belum balas chatmu soal pertanyaanmu tentang ayah. Karena ibu masih shock juga. Begitu juga dengan Lena. Jadi kami gak bisa ngabari kamu. Dan gak ngabari siapapun. Yang tahu-tahu aja gitu. Jadi kami minta maaf ya Nak Martin. Oh, iya ya, nggak apa-apa ibu. Jadi maksud ibu ayah sudah pergi untuk selamanya? Iya. Ayah sudah meninggal. Dan sudah dikuburkan. Di pemakaman Islam dekat sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf ya ibu, saya telat. Turut berduka atas meninggalnya ayah. Semoga ayah bahagia dan tenang di sana. Amin. Makasih ya Nak Martin. Kamu yang sabar ya Lena, dan menerima dengan ikhlas atas apa yang terjadi. Iya, makasih. Sebelumnya saya minta maaf ibu. Mungkin ini terdengar terburu-buru untuk ngobrol ke sana. Tapi saya rasa ini sesuatu yang penting juga untuk dibahas. Tentang perjodohan itu gimana ya ibu? Nggak apa-apa Nak Martin. Wajar kok kamu tanya. Iya ibu. Oh ya Lena, kamu gimana? Maaf, barusan gue minum obat. Jadi agak ngantuk. Badan juga kurang sehat. Oh kalau gitu kamu istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Iya, maaf ya. Gue pamit dulu ke kamar. Maaf ya ibu, saya juga sebenarnya sungkan. Cuman ayah Lena dulu kan emang punya rencana soal perjodohan itu. Jadi saya ingin pastikan lagi saat ini arahnya bagaimana ya. Ibu ngerti Nak Martin. Dan ibu juga minta maaf ya. Karena baru bisa ngomong sekarang. Banyak hal yang terjadi mendadak. Kami juga masih menyesuaikan. Iya ibu, saya paham kok. Saya cuma ngikuti apa yang pernah dibicarakan orang tua dulu. Iya. Ibu ngerti. Tapi Nak Martin, keadaan sekarang kan sudah berubah ya. Berbeda keadaannya. Ayah Lena udah nggak ada. Terus, Lena juga baru kehilangan. Masih banyak hal yang harus disesuaikan. Iya ibu. Begini Nak. Ibu minta maaf lagi ya. Tentang calon Lena. Nanti biar Lena yang memutuskan sendiri ya. Ibu gak mau ada tekanan dari siapapun. Termasuk dari pihak keluarga. Sebenarnya, beberapa hari sebelum ayah Lena meninggal, ayah Lena bilang ke ibu kalau Ibu, ayah mau pesan sama ibu. Kalau Lena nggak bahagia sama si Martin, biarkan Lena dengan pilihannya. Ya, sampaikan ke Lena. Ayah nggak maksa lagi tentang siapa calon Lena. kenapa ayah bilang begitu? Nggak apa-apa ibu. Ayah rasa ayah perlu bilang ini segera. Ayah nggak mau Lena menikah dengan seseorang yang nggak bisa bikin Lena bahagia. Kan ayah juga bisa bilang sendiri nanti ke Lena. Nanti kalau Lena pulang. Atau bisa lewat telepon. Pembahasan kayak gini rasanya kurang bu. Kalau lewat telepon, Iya, nanti kan nunggu Lena pulang juga bisa ya. kalau umur ayah masih ada ya bu. Ayah kok bilang gitu sih? Ayah itu umurnya insya Allah masih panjang. Dalam keadaan sehat, ya. Ya semoga aja ayah masih sehat ya bu. Oh ya, bilang juga ke Lena. Kalau ayah sayang sama Lena. Lena harus semangat terus. Iya ibu, saya ngerti. Kalau itu memang wasiat dari ayah Lena, saya nggak bisa apa-apa. Iya. Terima kasih Hana Martin. Semoga kita tetap silaturahim. Iya ibu, pastilah tetap dijaga silaturahim ini. Ini udah sore menjelang maghrib. Nah Martin nanti gimana? Saya langsung pulang ke Jakarta ibu. Ayah saya tadi telepon, jam 8 harus sudah sampai Jakarta lagi. Loh, kok buru-buru? Tapi nanti makan dulu ya. Udah ibu siapin. Waduh, malah repot-repot. Enggak apa-apa, enggak repot kok. Seadanya tapi ya. Iya ibu, makasih. Oh ya, temanmu juga ajak ke sini, biar ikut makan juga. Iya ibu, makasih.
Ozonya udah datang. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mari Bu. Iya, Nak Martin. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama Nak Andre juga. Hati-hati ya semuanya. Akhirnya mereka pulang juga. Oh iya, ngabarin B. Halo? B, Halo? Iya Lena? masih di musola? Enggak Lena. Gue pindah ke Gardu. Kenapa pindah? Iya nggak kenapa-napa, kesepian aja. Jangan-jangan lu takut ya? Takut apaan? Sepi aja. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Katanya tadi ada bapak-bapak. Ya tadinya memang ada. Terus? Nggak ada. Gue sholat. Terus karena nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol lagi ya gue pergilah pindah ke Gardu, barangkali ada orang. Oh gitu. Mau ngabari aja. Kalau si Martin udah pulang, lo bisa balik deh. Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah lancar. Lu langsung ke rumah gue aja ya. Tadi ibu masak banyak. Lu disuruh makan sama ibu. Kalau soal itu mah siap. Oke, gue tungguin. Oke. Lena. Ini ya lo? Iya, Be. Kenapa? Kayak kaget gitu? Gagah aja. Ganteng lagi. Kayak nggak itu deh yang ingin lo omongin. Emangnya gimana? Ya aneh aja lo kagetnya. Dari intonasinya aja tuh beda. Bukan itu kan yang ingin lo omongin. Iya sih. Kenapa, Be? Bapak-bapak yang di musola tadi kok wajahnya mirip sama bapak lu ya, Len? Nah, apa iya? Iya, mirip loh. Ya mungkin mirip aja kali. Iya kali ya. Oh ya, Lena, ibu kemana? Ibu barusan keluar, Be. Ke rumah Bestari. Tadinya sih nungguin lo ya. Tapi lo lama banget. Iya, sorry Lena. Tadi habis teleponan sama lo, gue langsung mau kesini. Malah ada bapak-bapak dateng. Maunya ngobrol sebentar. Bapaknya ngobrol panjang lebar, malah curhat lagi. Oh, makanya kok lama. Padahal kan deket gardunya. Ya udah, Be, makan dulu yuk. Siap, kalau masalah itu mah gampang. Oh ya, Lena. Besok gue balik ke Jakarta ya. Kenapa? Kok kenapa? Ya masa, kan gue udah lama tinggal di sini. Ngerepotin terus. Nggak enak lah sama ibu lo, sama lo juga. Gue juga udah 2 hari ini nggak masuk kuliah. Iya sih. Sampai lupa kalau lo mahasiswa. Kan lo juga kerja, Lena. Kapan lo balik ke Jakartanya? Mungkin lusa, Be. Besok soalnya ada pengajian di rumah Bestari. Gue sama ibu disuruh ikut. Jadinya juga nggak bisa ngajak lo jalan-jalan sebelum lo pulang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Soal jalan-jalan mah gampang. Nanti bisa secepatnya kita atur. Hehe. Tapi yang jelas, gue bakal secepatnya kesini lagi sama keluarga gue. Sama keluarga? Ya iyalah, Lena, sama keluarga. Kan mau seriusin kamu. Oh, gitu ya. Di antara semua yang singgah, hanya kau yang tinggal. Di antara banyak cerita, hanya namamu yang selalu ku panggil. Kenapa? Kan emang gitu. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Hehe. Soal jalan-jalan nanti gampang. Kalau setelah nikah lebih asyik. Kemana ya enaknya? Kemana aja deh. Gunung? Gunung boleh juga. Tapi nanti Sylvie sama Eji diajakkan. Kalau diajakkan biar nantilah sama mereka kita bahas kemana enaknya. Siap.
Be, makasih ya udah mau nginep di sini. Enggak, Bu. Saya yang harusnya bilang makasih ke Ibu sama Lena. Selama di sini, saya benar-benar seneng dijamu dengan baik. Bahkan sangat baik sekali. Lebih dari cukup. Enggak, jangan bilang gitu. Ibu sama Lena malah seneng ada sosok lelaki di rumah ini. Jangan kapok-kapok ya main kesini lagi. Ya nggak kapok lah, Bu. Rumahnya seenak ini, orangnya senyaman ini. Kapanpun Ibu minta saya ke rumah ini, saya langsung OTW, Bu. Saya usahakan. Siap. Baik. Oh ya, Lena. Lo jadi berangkat ke Jakarta besok? Iya Be, insya Allah jadi besok berangkat ke Jakarta. Mau naik bus lagi? Enggak Be, kayaknya gue naik pesawat aja deh. Nah gitu, naik pesawat aja. Lebih cepat juga. Tetap waspada. Iya Be, lo juga hati-hati ya di jalan. Nggak usah ngebut-ngebut. Makasih ya. Iya Lena, Ibu, makasih banyak sekali lagi. Ya sama-sama. Saya pulang dulu ya Bu, ke Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut berubah, jalan terpisah, tetap saling merangkul. Setiap akhir menyimpan awal baru, setiap jarak tetap ada nyala di hening malam. Waktu ternyata begitu cepat berlalu. Iya Be, Lena, lo udah siap kan? insya Allah Be. Lo gimana? Kan lo masih kuliah juga. Insya Allah. Kuliah nggak akan menghalangi seseorang untuk menikah kan? Emang gitu ya? Lena, kuliah itu fase, nikah itu keputusan. Beda jalur, tapi bisa kok jalan bareng. Banyak orang bilang Be, selesain dulu semuanya baru nikah. Itu gimana menurut lo Be? Menurut gue itu saran yang baik. Tapi itu bukan hukum hidup yang harus selalu begitu. Setiap orang itu punya versi selesai yang berbeda-beda. Iya sih, ada yang bilang selesai kuliah, ada yang bilang kerja dulu, mapan dulu, punya rumah dulu, punya sepeda listrik dulu. Nah, lihat Eji sama Sylvie aja deh, yang deket sama kita. Dulu nikahnya dibilang terlalu awal, tapi nyatanya jalannya mulus. Ada masalah itu wajar. Eji sekolah dan kuliahnya juga jalan dengan baik. Usaha Sylvie naik dengan pesat. Kadang yang bikin ribet itu bukan waktunya, tapi terlalu mikirin omongan orang. Iya sih, benar sekali Be. Seringkali kita itu hidup dari omongan orang lain, yang bahkan mereka sendiri nggak menjalani kehidupan mereka lebih baik. Makanya tuh muncul juga omongan, ya udah pacaran dulu aja yang lama, biar lebih kenal lebih dalam. Kenal lebih dalam itu bisa, tapi seringnya kalimat itu cuma jadi alasan yang ujung-ujungnya jadi gak jelas arahnya. Relate sih Be, kalau dari awal niatnya udah salah, pasti bakalan salah juga di akhir. Bagaikan naik angkot salah jurusan. Bisa kita loncat. Kenapa lo jadi diem gitu? Benar sih, emang harusnya kita gak mikirin omongan orang lain. Walaupun juga udah ada contoh si Eji sama Sylvie. Tapi gue merasa harus selalu bisa mencukupi lo, Lena. Gue masih membayangkan karena gue ini masih kuliah, belum berpenghasilan. Itu sih. Ya walaupun gue tahu mungkin lo bisa menerima ini, tapi kan itu tanggung jawab gue sebagai suami. B, yang lo takutin itu sebenarnya cuma apa kata orang kan? Tapi bukan itu aja. Gue juga mikirin lo. Gue bakal jadi suami. Dan secara peran, gue yang harus bertanggung jawab soal nafkah. B, gue gak akan pernah nuntut sesuatu di luar kemampuan kita. Selama lo mau usaha, dan lo jalanin peran lo dengan jujur, baik sebagai mahasiswa atau nanti sebagai suami, itu udah berarti buat gue. Gak usah lebih. Tapi kalau prosesnya lama? Hidup emang proses B.
Yang penting lo gak diem dan gak pernah lari dari tanggung jawab. Terus, soal omongan orang, Orang punya hak buat ngomong apa aja, Be. Tapi kita juga punya hak buat gak hidup dari omongan mereka. Yang menjalani hidup kita ini, kita sendiri, Be. Bukan mereka. Mereka punya hidup mereka sendiri. makasih ya Lina. Gue cuman pengen jadi cukup buat lo. B. Buat gue, lo yang mau belajar dan bertanggung jawab itu udah lebih dari cukup. Bro, gimana rasanya dapat undangan dari mantan? Biasa aja gue. Sialan kok biasa aja. Dre, gue gak pernah benar-benar sayang sama Lena. Terus maksud lo gimana? Dre, masa lo gak tahu sih? Ayah Lena itu punya pangkat tertinggi di kepolisian. Di kepolisian, koneksi struktural itu nyata. Akses langsung ke Kapolda, bisa mempercepat jalur karir, penugasan strategis, rekomendasi, sampai promosi. Tapi gak semua polisi kayak gitu kan? Ya emang gak gitu semuanya. Gue gak lagi ngomongin yang lain. Gue lagi ngomongin urusan keluarga gue. Lo sebut aja deh oknum ya, oknum keluarga gue. Nah gitu dong, biar gak salah paham. Gue kan polisi yang baik. Andre yang pinter. Hubungan gue sama Lena itu hanya bagian dari strategi, bukan soal perasaan. Ini soal kuasa, ini soal jabatan. Pantesan lo biasa aja pas ditolak Lena sama ibunya. Tapi lo tetap datang ke undangannya. Andre, kita akan tetap datang ke undangannya kalau NB bisa sampai ke rumah Lena dengan selamat. Maksud lo? Andre, walaupun gue gak sayang sama Lena, tapi harga diri gue udah diinjek-injek sama si NB sialan itu. Oke, terus? Terus, ya gue akan bayar orang buat menghadang dia, buat menghabisin si NB. Saat si NB ini perjalanan ke rumah Lena. Gila sih lo, serius. Kenapa gak serius? Ini bakalan mudah, Andre. Mudahnya gimana? Gue udah cari informasi. Gue udah kirim informan ke sekitar rumah NB, di kampusnya NB. Dan gue udah tahu kalau NB bakal naik motor ke rumahnya Lena. Miskin apa gimana? Memang miskin dia. Emangnya siapa sih tamu hari ini? Kayak sibuk banget. Lo udah gak berangkat berapa hari. Baru juga kemarin. Terus hari ini juga telat. Ya maklum, macet. Aneh ya, kayaknya cuma lo deh yang sering kena macet. Kayaknya. Siapa bro tamunya? Jadi penasaran. Pak Harun, Irwasum Polri. Waduh, dari Mabes. Iya, dari Mabes. Berarti bakal banyak yang kebuka dong. Lo tahu sendirilah, beliau itu super ketat. Detailnya gak main-main. Soal administrasi, SOP, disiplin, sampai hal-hal kecil juga bakalan dicek. Tapi kayaknya Pak Harun udah lama gak kelihatan ya? Beliau baru aja pulang dari Perancis. Baru aja kemarin. Karena tugas. Ya lo pikir 6 bulan di sana ngapain? Ya barangkali refreshing, healing-healing. Ya itu kalau lo, Andre. Dikasih tugas malah healing. Kayak lo gak gitu aja. Ya enggak lah. Ini rapatnya yang datang siapa aja? Nanti itu yang masuk pimpinan sama perwakilan Satker. Ada yang dari Serena, SSDM, Divpropam, Bareskrim, Baharkam, SLOG, sama beberapa biro divisi terkait. Pokoknya yang levelnya pengambil keputusan semua. Pantesan pada tegang semua. Tamunya udah datang. Serius mau naik motor? Pengennya gitu sih. Baru rencana. Kenapa jadi ragu-ragu? Orang tua. Iya Ji, gue diminta naik pesawat aja sama ortu gue. Minimal naik mobil katanya. Iya bener orang tua lo be. Lagian ngapain sih maksain pengen bawa motor? Ya gue pengen aja ada motor gue di rumah Lena. Kan bisa dipaketin bi. Ribet amat jadi orang. Zaman now gitu loh.
Ya emang bisa sih Ji. Tapi gue sebenarnya tetap lebih seneng naik motor. Seru aja gitu. Hei, pentingin dulu kesehatan lo, Bi. Calon pengantin gak usah aneh-aneh dulu. Biar lo bisa barengan sama ortu lo berangkatnya. Nyampainya juga bisa barengan. Lo bener sih. Ya nanti gue pikirin lagi deh. Nggak usah dipikirin lagi. Fix udah, pesawat aja. Kita bisa bareng-bareng. Iya, nanti gue info lagi. Serah lo deh. Udah dikasih tahu juga. Kapan berangkatnya? Hamin berapa? Insya Allah amin 3 Ji. Siap. Gue pulang dulu ya. Perlu banyak ngobrol sama ortu gue. Banyak yang perlu dibahas. Ya emang harus gitu, Bi. Ini mau pulang dari rumah lo. Terserah lo ngomongnya apa. Semuanya juga rumah. Gue cabut dulu ya. Ikut. Mau jadi mata-mata. Kapan-kapan aja ya. Siap. Bercanda. Lagian gue juga mau jalan-jalan nanti sama Silvi. Lo mau jalan sama siapa? Nah gitu dong ngegas. Tapi bukannya Sivu baru sama Lina ya? Pada kemana sih emangnya? Biasa ada cewek-cewek. Kalau mereka nggak keluar sama cowok-cowok, ya pastilah ke warung seblak. Oh gitu ya? Makanya dari kemarin Lina ngajakin ke seblak terus. Seminggu lalu katanya lu diajak NB ketemu orang tuanya. Iya, Vi. Gimana Lena, orang tua NB? Ortu NB super baik, Vi. Tapi sayangnya gue belum ketemu sama ayah NB. Katanya baru tugas di luar negeri. Waktu itu ibu NB bilang beberapa hari lagi baru pulang ke Indo. Tapi ayah NB tahu tentang lu kan? Ya waktu itu diteleponin sih, video call gitu. Gimana? Dapat restu kan? Alhamdulillah, Vi. Nggak tahu kenapa ya. Waktu ayah NB tahu kalau gue detektif, ayah NB seneng banget. Alhamdulillah, harus dong. Oh iya, lo ketemu sama ibu NB di mana? Di rumah yang sini atau yang satunya? Bukan rumah yang sini. Gue kira rumah NB cuma yang deket kontrakan gue tahu. Ternyata NB ada rumah lagi ya? Nah itu Eci aja yang temannya dari SMA nggak pernah diajak ke rumah yang yang satunya. Oh gitu. Rumah yang sini kan rumah almarhumah neneknya NB. Gue baru tahu sih. NB juga nggak pernah cerita soalnya. Bro, kenapa kelihatan gak mikir gitu sih? Emangnya lo kira gue gak pernah mikir? Jarang sih. Sialan lo. Yang lo pikirin kayaknya beda deh. Dalam banget kelihatannya. Ada apa? Dri, tadi gue sempat denger Pak Harun terima telepon. Pas selesai rapat. Ya iyalah. Terus gimana? Ada 2 kata yang bikin gue mikir keras. Pernikahan. Yang satunya? B. Apa? Bebek. Cabe. Sialan lu malah bebek dicabein. Ya kemana arah lo kan gak jelas cuman bebek gitu. Kita baru dapat undangan pernikahan dari siapa? Lena. Iya, sama? Henby. Gue lagi mikir, apa kira-kira hubungan Pak Harun sama NB? Ya kenapa lo tiba-tiba bisa nyimpulin kalau Bibi tadi itu NB? Kan bisa aja Rebecca, Rebelda, Babi, Bibi, Bebe juga bisa, Cabe juga bisa, Rewa bilang tadi. Banyak yang bisa jadi B. Iya juga ya. Gak tahu kenapa sih, gue mikirnya ke situ. Ya misal aja deh, iya itu NB. Emangnya efeknya apa ke lo kalau Pak Harun deket sama NB? Dri, lo masa gak ngerti sih hierarkinya? Pak Harun itu Irwasum Polri, itu di atas Kapolda, Dri. Ini pengaruhnya lebih besar daripada ayah Lena. Ya gawat lah buat gue. Iya juga ya, tapi kan baru asumsi. Gue perlu minta orang gue buat ngelidikin ini. Iya saran gue hati-hati sih. Masalahnya Polri yang lo selidiki. Kamu udah mantep kan soal pernikahan ini? Iya bu, kan udah nyebar undangan juga. Berarti kan udah benar-benar matang kamu pikirkan. Ibu, BTW ayah 6 bulan di Prancis apa masih doyan nasi pecel ya? Ya masih lah Bi. Malah ayahmu kangen banget sama masakan Indo. Nanti sore atau malam ajak ya ayahmu beli nasi goreng gitu. Pasti seneng banget dia. Emang ayah belum makan nasi goreng sampainya di Indo? Iya belum lah Bi. Baru juga kemarin sampai.
Gitu aja langsung rapat di Mapolda. Iya juga sih, sibuk banget. Emang sibuk. Tapi ayah mau tetap sering nanyain kamu waktu di sana. Iya harus dong Bu, anaknya yang paling ganteng kok. Si Maya kenapa sih nggak ikutan pulang ke Indo? Adikmu kan masih awal-awal kuliah di sana. Banyak yang harus diurus. Iya sih, lagian Maya kuliah pakai di luar negeri segala. Padahal kan di Indo juga banyak tuh kuliah yang bagus. Kalau kakaknya mau nikah gini kan jadi susah pulangnya. B, kan masih semingguan lebih ya. Siapa tahu nanti dia bisa pulang. Ya semoga aja bisa pulang Bu. Ibu, NB kan mau nikah ya. Nanti bakal jadi suami. Iya, apa yang kamu pikirin? Iya, nanti kan NB jadi suami yang harus nafkahi istri. Sedangkan NB kan belum kerja, masih kuliah. Nanti gimana ya NB nafkahin istri NB? Wajar, B. Pernikahanmu ini kan terhitungnya cepet ya. Nggak nunggu kamu lulus dulu. Bisa kok, nanti kamu sambil usaha. Ingat nggak kamu, ruko di gang sebelah? Iya ingat. Kenapa Bu? Itu kan ruko yang ayahmu beli buat kamu. Kamunya aja yang kemarin-kemarin belum kepikiran ke sana. Karena kamu mau nikah jadinya baru kepikiran kan? Iya Bu. Terus ngisi barang-barangnya gimana? Kan masih kosong tuh. B, saat ini kan kamu belum nikah ya. Ayahmu dulu pernah janji. Pokoknya sebelum nikah, ruko itu sudah diisi sama ayah kamu. Buat usaha kamu. Jadi ruko itu untuk berjuang kamu setelah nikah nanti. Siap Ibu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oh iya Bu. NB tiba-tiba ingat sesuatu. Ingat apa, B? NB pernah lihat di ruang kerja ayah. Foto ayah sama mungkin temennya atau siapanya lah itu yang dikasih penghargaan gitu sama ayah. Itu masih ada nggak Bu di ruang kerja ayah? Kelihatannya masih ada. Boleh NB masuk? Iya boleh lah, nggak apa-apa. Kenapa? Bentar, NB pastikan dulu ya. Bikin penasaran aja. Bos, kita kehilangan jejak NB. Kok bisa sih? Lo udah cek kampus sama rumahnya? Udah bos, tadinya NB di kampus, terus dia balik kata teman-temannya. Lo ikutin langsung apa enggak? Nggak langsung saya ikutin sih, karena saya pikir kemarin saya udah tahu rumahnya. Jadi tadi saya beli es teh dulu. Haus bos. Dasar. Terus habis itu? Ya saya langsung ke rumah NB yang kemarin saya tahu itu. Ternyata dia nggak ada di rumah yang sini. Cuman itu yang lo lakuin? Saya udah sempet tanya ke tetangganya bos. Katanya NB punya rumah yang lain. Lo udah cari tahu belum rumah yang satunya? Udah bos, tapi orang-orang sini pada nggak tahu rumah NB. Kalau lo sampai nggak bisa nemuin rumah NB yang satunya, lo bakal dapat sanksi dari gue. Paham lo? Siap bos, saya usahakan dulu. Kenapa bro? Kayak orang mikir gitu. Kayak orang mikir. Kampret sih lo. Ini lagi mikir keras deh. Gimana? Cerita dulu lah. Orang suruhan gue kehilangan jejak NB. Kok bisa? NB pulang ke rumah yang lain. Oh, ternyata NB punya rumah yang lain. Jangan-jangan apa? Ini cuman mastiin sih. Lo tahu gak rumah Pak Harun? Nah itu, masalahnya gue nggak tahu. Siapa yang bisa kita tanyain? Bro, ayah lo gimana? Harusnya tahu dong rumah Pak Harun. Secara gitu ya, ayah lo kan bawahnya Pak Harun. Harusnya sih tahu ya Andre. Iya juga ya. Coba telepon, tanyain. Tapi alasannya apa ya nanyain rumah Pak Harun? Masalahnya beda level. Oh, ya bilang aja mau nyampein sesuatu atau ada perlu gitu. Yang penting masuk akal. Oke deh. Coba gue telepon. Halo. Yang gimana, Tin? Itu ayah. Apa ayah tahu rumahnya Pak Harun ya? Irwasumbori. Ayah tahu, emangnya kenapa?
Ini ada keperluan sih ya sama Pak Harun. Penting. Penting gimana dulu? Kamu jangan main-main ya, Tin. Itu bukan orang sembarangan soalnya. Ada sesuatu yang perlu dipastikan lagi sih sama Pak Harun. Tadi kan ada rapat tuh sama Pak Harun, Ayah. Nah itu ada keperluan yang berhubungan lah sama rapat tadi. Ayah juga serba salah ini, Tin. Soalnya privasi dan gak semua orang boleh tahu alamat rumah pejabat level itu. Ya masa ayah nggak percaya sih sama anaknya sendiri? Ya ini kan ada perlu, tadi habis rapat kan beberapa divisi. Dari divisi Martin, Pak Harun itu mau menanyakan yang kurang jelas gitu. Pak Heru mau menanyakan. Tapi kamu yang benar ya. Bisa-bisa nanti ayah yang kena. Enggak ayah, tenang. Percaya deh sama Martin. Oke, ya udah. Alamatnya itu di Jalan Saroja, Kampung Delima, Gang 1, nomor rumah 201. Dan Tin, hati-hati loh. Jangan sembarangan nyebarin alamat orang. Ya, ngerti? Oke, berarti alamatnya tadi di Saroja, Kampung Delima, Gang 1, nomor rumah 201. Siapa ya? Terima kasih. Iya, oke. Iya, sama-sama. Gimana, dapat? Dapat, Dre. Langsung gue mau kabarin ke orang suruhan gue. Kas. Kenapa habis sama foto itu? Tiba-tiba banget pengen lihat foto itu. Ini ayah foto sama siapa, Bu? Itu ayahmu waktu foto sama Kapolda DIY. Dulu ada operasi gabungan lintas wilayah yang cukup besar. Jadi ayahmu dari Mabes turun langsung buat ngawasin. Sedangkan Kapolda DIY ini yang mimpin semua tim di lapangan. Dan dia yang paling banyak berjasa nuntasin kasus itu. Makanya waktu acara apresiasi, ayahmu yang maju buat nyerahin penghargaan. Terus ya mereka sekalian foto bareng. Momen itu cukup berkesan buat ayahmu. Karena beliau juga berteman baik. Oh. Kenapa? Gitu Lena. Jadi kamu mau pulangnya kapan? Insya Allah nanti sore Elena pulang, Bu. Ini baru beres-beres. Doakan Lena ya, Bu, biar selamat sampai rumah. Iya Lena, pastilah. Ibu selalu doain kamu. NB gimana sama keluarganya? OTW kesininya kapan? NB insya Allah sama keluarganya Amin 3 Ibu ke rumah. Oh iya Alhamdulillah. Ibu juga udah bersih-bersih rumah ini. Rumah tamu juga udah beres. Udah bisa ditempatin NB sama keluarganya. Ibu bersih-bersih sendiri? Iya enggak lah, ada yang bantuin. Alhamdulillah. Ibu baru apa? Ibu baru istirahat aja, duduk-duduk nyantai sambil ngopi. Iya Bu, banyakin istirahat. Kalau ada apa-apa kabarin Lena aja ya Bu. Lena segera pulang. Iya Lena, hati-hati ya. Iya Ibu. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangan hilang, tapi kau masih ada. Bisikan sunyi menuntun langkahku dalam gelap menuju cahaya. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat. Meski tak tampak kau di sini, terikat takkan terganti. Halo bos. Bos, halo. Iya, halo, iya. Iya bos, ini saya udah nemuin rumah NB yang satunya. Iya, gimana hasilnya? Udah saya pastikan kalau ini benar-benar rumah NB. Tadi saya udah nanyain ke tetangga sama satpam komplek kalau ini rumah NB. Iya, terus? Bos, Terus gimana? saya nggak berani ngelanjutin ini bos. Hah, nggak berani kenapa? Ayah NB Irwa Sumpori bos. Irwa Sumpori, Pak Harun. Iya Pak Harun, nggak salah lagi. Aduh, mati gue. Oke.
Ya udah, lupakan aja misi ini. Kasih tahu juga anggota, biar di cancel ini semua. Oke, siap bos. Ya. Ibu, yang foto sama ayah ini, ayahnya Lena. Kamu yang benar. Iya ibu, itu ayahnya Lena. Tapi ayah Lena belum lama wafat. Iya baru sekitar setahun lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. B. Jadi ini ayahnya Lena. Iya bu. Oh, jadi ayah Lena itu Kapolda DIY. Iya ya. Kalau itu ayah udah kenal lama, Be. Itu Kapolda paling ayah sukai. Udah jujur, berani, tegas, amanah lagi. Sebenarnya ayah juga dapat kabar waktu beliau wafat. Tapi waktu itu, kalau nggak salah ya baru di Australia, dinas. Jadi ya belum sempat ke sana. Iya, kan udah NB wakili. Iya. Kasih NB nasihat. Kasih NB wejangan. NB pengen jadi suami yang baik. NB pengen rumah tangga NB itu langgeng, sakinah, mawadah, dan warohmah. Katanya pernikahan itu harus dibanyakin sabar ya. Dan itu jadi kunci utama. Gimana pendapat ayah? Benar kamu, Be. Sabar itu memang kuncinya. Tapi bukan satu-satunya. Jadi suami itu bukan cuma soal kuat, Be. Tapi tentang siap. Siap untuk memahami, siap untuk menahan ego, siap untuk terus tumbuh. Bukan cuma sebagai pria, tapi sebagai pemimpin keluarga yang sebenarnya. Dengar baik-baik ya. Nanti di rumah tanggamu, yang kamu hadapi itu bukan cuma hal-hal yang indah aja. Kadang ada beda pendapat, salah paham, ya bakalan capek. Bahkan mungkin dunia kayak berat ke kamu aja. Nah, di saat itu, yang bikin rumah tangga bertahan bukan kata-kata romantis, tapi komitmen. Komitmen untuk tetap ada, tetap mendengan tangan, walaupun hati lagi lelah. Kadang ada kondisi di mana kamu akan terlihat salah di mata pasanganmu. Padahal, niatmu udah benar. Gak apa-apa kamu minta maaf duluan. Itu tanda kalau kamu matang. Jangan gengsi. Gengsi itu racun dalam pernikahan. Mengalah itu bukan kalah. Itu tanda kebijaksanaan. Dan jangan lupa rumah tangga itu butuh komunikasi. Jangan beda masalah. Jangan nebak-nebak perasaan pasanganmu. Tanyain. Dengarkan. Bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Iya ya. Dan yang gak kalah penting juga, Be. Nikah itu bukan cuma menyatukan dua orang, tapi dua keluarga, dua latar belakang, dua karakter. Jangan pernah berhenti belajar tentang Lena. Perempuan itu, kalau disayang dengan benar, difahami dengan tulus, insya Allah dia akan jadi rumah paling nyaman untuk suaminya. Kalau nanti kamu sedang di atas, jangan sombong. Kalau kamu lagi jatuh, jangan berdiri sendiri. Kalian itu bersama, gandeng istrimu, ajak dia jadi tim. Karena rumah tangga itu bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling kuat untuk tetap bersama, mempertahankan rumah tangganya. Makasih ya. Berat sih dengerinnya. Semoga nggak berat jalaninya. Ayah cuman gak mau kamu cuman siap menikah aja, tapi gak siap menjalaninya. Jangan lupa ya, Be. Cinta itu awalnya mungkin bikin jatuh hati, tapi yang bikin tetap bertahan itu iman, tanggung jawab, sama keikhlasan. Kalau nanti ada masalah, jangan buru-buru pergi. Ingat, dulu alasan kamu memilih dia untuk jadi istrimu. Ayah percaya kamu bisa, kamu anak ayah. Dan jangan lupa, bahagiain dia bukan cuma dengan materi, tapi juga dengan rasa aman, rasa dihargai, dan rasa dicintai setiap hari. Iya ya. Insya Allah NB akan jaga itu. Bi, udah larut. Makanan juga udah habis nih. Kita pulang yuk. Iya ya. Takut ibu menungguin. Jangan-jangan ibu malah udah tidur.
saya terima nikahnya Lena binti Suraya dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Kau muncul serupa embun, tenang tapi menyentuh jauh, seperti bayang yang perlahan pergi, tapi hadirnya menetap di hati. Ada tenang yang hanya kau punya, ada damai yang hanya kau bawa. Di antara semua yang singgah, hanya kau yang tinggal. Di antara banyak cerita, hanya namamu yang selalu ku panggil. Satu nama itu yang membuatku ingin kembali. Kau bukan yang paling bersuara, tapi paling mengerti sunyiku. Kau bukan yang selalu dekat, tapi selalu ku rasa ada tenang yang hanya. Bro, gimana rasanya? Rasanya apa? Makanannya? Bukan. Ya apa? Gimana rasanya menghadiri undangan mantan? Sial. Hanya kau punya, ada damai yang hanya kau bawa. Di antara semua